bahwa Nabi SAW sudah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Ini adalah pembeda antara orang muslim dan bukan muslim. Pembedanya adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia sudah meninggalkan Islam. Jadi kalau dia meninggalkan salat berarti meninggalkan Islam. Ini adalah sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, faman tarakaha faqad kafara, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia meninggalkan Islam. Meskipun kemudian kita melihat para ulama ketika menjelaskan hadis ini, di sana ada rincian. Kalau meninggalkan sholat masih mengakui kewajibannya, maka statusnya pelaku dosa besar. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat dan dia menolak kewajibannya, maka statusnya keluar dari Islam. Jadi ada dua hukum yang berbeda antara meninggalkan sholat dan menolak kewajiban. Dengan meninggalkan sholat masih mengakui kewajiban, keduanya berbeda. Adapun orang-orang yang meninggalkan sholat tetapi mereka masih mengimani, masih mengakui, masih meyakini bahwa sholat itu adalah wajib, maka statusnya adalah pelaku dosa besar. Kalau dalam bahasa agama, pelaku dosa besar yang sudah mengetahui lalu kemudian dia melanggar, itu istilahnya fasik. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Jadi orang yang mereka membatalkan perjanjian kepada Allah sesudah diteguhkan, sudah tahu hukumnya tapi ditinggalkan, maka ini bahasa agamanya adalah fasik. Jadi tidak dihukumi keluar dari Islam. Kemudian kalau dia meninggalkan sholat dan menolak kewajibannya, tidak meyakini bahwa sholat itu adalah wajib atau menganggap sholat itu tidak penting, maka ini statusnya keluar dari Islam. Tetapi ingat, kajian semacam ini sifatnya adalah umum, bukan untuk menghakimi atau memvonis orang lain. Ini adalah sifatnya umum, bahwa perbedaan antara muslim dan bukan muslim adalah sholat. Maka tidak dibenarkan kalau kemudian kita menuduh-nuduh orang, tetangga saya yang itu bukan Islam, yang itu juga bukan. Tidak untuk seperti itu, tetapi ini untuk diri kita sendiri, untuk kita kaum muslimin, supaya lebih kuat lagi untuk memegang teguh tuntunan sholat. Bahwasanya sholat ini dianjurkan untuk kita tunaikan sebanyak 5 kali dalam sehari. 17 rakaat tidak boleh kita tinggalkan. Kalau mundur-mundur bagaimana? Imam Ibnu Hazm pernah berkata, la dzambun a'dhamun ba'da syirkin illa ta'khirus shalah an waqtiha. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik melainkan mengakhirkan salat sampai habis waktunya. Itu termasuk dosa besar, apalagi sampai salatnya tersebut ditinggalkan. Maka ini juga dorongan bagi kita untuk menunaikan ibadah salat di awal waktu, karena itu termasuk amal yang utama di dalam agama kita. Nabi pernah ditanya tentang amal yang utama. Jawaban beliau yang pertama apa? As-salatu
ala waktiha. Jadi ketika beliau ditanya ayul amali ahabbu ilallah atau ayul amali afdal, apakah amal yang Allah cintai atau apakah amal yang utama, maka jawabannya adalah sholat di awal waktu atau sholat tepat waktu. Itu termasuk amal yang utama. Dan ini hukumnya adalah sholat itu hukumnya apa? Wajib. Ketika kita menjalankan kewajiban, itu adalah sebab datangnya cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah. Jadi kita diminta untuk mendorong keluarga kita untuk menunaikan sholat. Karena kalau kita lalai dari sholat, maka Al-Quran mengatakan fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka akan lahir dari belakang mereka suatu generasi yang melalaikan sholat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat. Lalai dari sholat dan mengikuti syahwat. Biasanya sebab orang lalai dari sholat itu karena mengikuti syahwat. Maka untuk mereka yang lalai dari sholat dan mengikuti syahwat, Allah berfirman fasaufa yalqauna ghayyah. Maka kelak Allah akan melemparkan ke dalam ghayyah. Apa itu ghayyah? Ghayyah ini Imam Az-Zahabi menyebut ini biwadim min jahannam, lembah api neraka jahannam. Jadi nanti kalau kita melalaikan sholat dan mengikuti syahwat, salah satu ancaman dari Al-Quran adalah fasaufa yalqauna ghayya. Maka kelak mereka akan Allah lemparkan ke dalam ghayya. Maknanya adalah lembah api neraka jahannam. Atau juga beliau menjelaskan syiddatul azab, siksa yang sangat pedih. Nah, jadi makna ghayya itu kalau Imam Az-Zahabi menjelaskan maknanya bisa syiddatul azab, siksa yang sangat pedih, atau biwadim min jahannam, yakni di lembah api neraka jahannam. Kenapa? Lalai dari sholat dan mengikuti syahwat. Maka perlu mulai saat ini kita mencoba bagaimana caranya supaya sholat itu tidak kita lalaikan. Biasanya lalai karena ada syahwat di situ, ada keinginan duniawi di situ. Lagi apa biasanya? Mengutamakan ikatan cinta. Ya, syahwat, pengen nonton TV. Nah, itu syahwat itu. Atau apa lagi misalnya? Intinya mengutamakan kehidupan dunia. Maka Al-Quran menyindir kita, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kalian bahkan mengutamakan kehidupan dunia. Padahal kemudian Allah berfirman wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi Allah menjelaskan kepada kita banyak manusia yang lebih mengutamakan dunia. Kemudian Allah juga berfirman, ada satu tempat di neraka itu namanya Sakor. Nah, dan neraka Sakor ini Allah peruntukkan untuk orang-orang yang mereka tidak sholat. Maka orang-orang bertanya, ma salakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Nah, jawabannya apa? Qalu, mereka penghuni Sakor ini berkata, lam naku minal musallin, kami dahulu tidak menegakkan sholat. Jadi mereka orang-orang yang masuk ke neraka Sakor ini karena mereka tidak menegakkan sholat. Nah, maka kalau demikian ini menjadi pembelajaran bagi kita agar kita menjaga ibadah sholat supaya tidak terjerumus ke dalam ghayyah, tidak pula terjatuh ke dalam Sakor. Nah, ini dua-duanya adalah perkara yang
berat bagi kita, karena ini semuanya adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala atas orang yang lalai dari salatnya. Bahkan ketika kita, kata Imam At-Tabari di surah Al-Maun, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari salatnya. Maknanya kata Imam At-Tabari, yuakhiruna, mereka yang suka mengakhirkan, mereka yang suka menunda-nunda. Jadi di antara orang-orang yang celaka itu adalah orang yang suka menunda-nunda. Nah, maka kalau sudah datang waktunya tidak usah ditunda-tunda, karena salah satu yang menyebabkan celaka bagi orang-orang yang sholat karena menunda-nunda. Lalu ada yang bilang kalau demikian tidak usah sholat saja, karena menunda-nunda itu menyebabkan celaka. Fawailun, maka celaka, lil musallin, bagi orang yang sholat. Kalau demikian tidak usah sholat, kata mereka. Maka kalau seperti ini nyun sewu, kita harus pahami orang yang sudah sholat saja karena diakhirkan itu masih celaka, apalagi orang yang tidak sholat, lebih-lebih lagi. Nah, ini adalah pemahaman yang sesuai dengan ayat ini, adalah jika dia menunda-nunda saja itu celaka, apalagi malah ditinggal, lebih-lebih lagi. Baik, ini tidak bisa kemudian kita seenaknya meninggalkan sholat. Kenapa? Karena memang kita di dunia ini adalah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman, dan dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Jadi Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Apa maksudnya? Orang yang beriman itu ada banyak aturan. Jadi orang yang beriman itu ada banyak aturan. Seperti di penjara itu ada banyak aturan. Kemudian wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Jadi dunia itu surga bagi orang kafir, tetapi penjara bagi orang yang beriman. Kenapa disebut surga bagi orang kafir? Karena orang kafir tidak terikat dengan aturan-aturan, opo-opo oleh. Nah, sementara kalau orang beriman itu ada aturan-aturannya, termasuk harus menegakkan ibadah sholat 5 waktu. Jadi termasuk harus menegakkan sholat 5 waktu. Baik, maka Bapak dan Saudara, pada saat kita menjalankan sholat hendaknya kita perhatikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya. Jadi kita perhatikan itu semua. Tujuannya apa? Bighayatil khusyuk wal ihsan, punya tujuan supaya bisa khusyuk dan bisa ihsan. Wat tumakninah, dan hendaknya tumakninah zahiran wa batinan. Maka hendaknya kita tumakninah zahiran wa batinan. Zahirnya tumakninah, batinnya juga tumakninah. Zahirnya anteng, tenang, maka batinnya juga anteng, tenang. Jangan sampai kita tumakninahnya hanya tumakninah zahir, tapi batinnya tidak tumakninah. Kelihatannya khusyuk sekali, dungkuluk begitu ya, tapi ternyata pikirannya warna-warna. Kunciku mau nondi yo. Nah, kayaknya mau ki ngondi tuh ya. Nah, jadi ini hatinya tidak tumakninah. Hatinya berpikir tentang kunci. Nah, selain kunci apa biasanya yang sangat mengganggu, sehingga pada saat sholat malah kepikiran. Nah, mau ki kuncine nondi yo, oh nong dhuwur lawang. Nah, pas sholat malah kelingan nang dhuwur lawang. Nah, ini memang zahirnya tumakninah, wanteng, ndungkluk begitu ya, ngadep kiblat. Nah, ternyata batinnya tidak tumakninah.
Nah, Bapak dan Saudara, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita untuk menunaikan sholat dengan benar, tidak kita tinggalkan, kita kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak terjatuh ke dalam ghayya maupun sakor. Jadi ada ghayya, ada sakor. Diperuntukkan untuk orang-orang yang atau sholat wa taba'us syahwat, untuk orang-orang yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Apa itu tadi? Ghayya sama sakor. Itu adalah syiddatul azab, siksa yang sangat pedih, biwatim min jahannam, yang ada di lembah api neraka jahannam.